Halo, selamat Honda. Kembali lagi sama gue Diana Putra di channelnya Honda Bintang Motor. Nah, kali ini gue ada unit nih, satu PCX warna coklat ya. Dan ini unitnya udah dibeli sama konsumen. Cuman konsumennya mau ambil sendiri. Nah, sebelum diambil, kita review dulu si PCX warna matte brown ini. Oke, seperti apa reviewnya? Yuk, kita lihat aja videonya. Nah, ini dia tampilan PCX di bagian depan ya, sahabat Honda. Di bagian depannya itu bentuknya lebar ya. Nah, terus dia udah ada windshieldnya. Nah, tapi windshieldnya itu nggak adjustable. Nah, bagian depannya itu udah dilengkapi dengan lampu DRL. Terus lampu depan udah LED ya. Lampu depan LED, ada DRL-nya dari atas sampai sini. Terus lampu sennya juga udah LED. Oke, di bagian depannya ada tulisan Hondanya, tempat plat. Dan ini ukuran LED-nya tuh lumayan lebar ya, lumayan besar. Nah, terus kita turun ya ke bagian kaki-kakinya. Oke, untuk si PCX ini masih memakai suspensi teleskopik ya. Nah, dengan ban depan itu berukuran 100/80 dan lebar dari peleknya itu 14 inci. Nah, untuk yang matte brown ini dia masih menggunakan rem depan itu masih CBS ya. Dan dia udah pakai disc brake dengan single piston dari Nissin. Disc brake-nya masih yang bulat ya, belum pakai yang wavy disc brake. Oke, ini bagian untuk bawahnya ya. Nah, di bagian sini itu dia nggak terlalu jauh ya, karena emang PCX dibuat untuk city bike. Berbeda dengan ADV yang jarak antara spakbor depan sama bodi atasnya itu agak lebih jauh lagi. Ini untuk bodi PCX dari samping ya, terlihatnya. Nah, terus kita ke bagian pijakan kakinya. Untuk pijakan kakinya itu panjang banget ya sampai depan, jadi untuk teman-teman bisa santai ya. Oke, ini untuk bagian step belakangnya. Nah, untuk step penumpangnya itu warnanya itu sama semua ya. Jadi PCX itu warna untuk stepnya itu silver semua. Meskipun si warna bodinya itu merah, coklat, putih. Nah, si stepnya ini tetap berwarna silver. Gitu. Dan ini keren banget nih untuk stepnya PCX. Itu beda dari yang lain. Kita pindah ke bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya di sebelah sini ada emblem PCX. Ya, udah ada emblem PCX. Warnanya chrome, ini keren banget nih untuk PCX ini. Nah, kita lihat ke bagian bawahnya. Nah, untuk bagian suspensi si PCX 150 ini, itu dia memakai dual suspensi swing arm. Dan ini udah nggak terlalu rapat kayak dulu ya. Kalau misalkan dulu tuh rapat banget di atasnya, sehingga menyebabkan si PR-nya itu agak bengkok untuk PCX produksi awal. Nah, untuk yang sekarang itu udah dipotong gitu sama Hondanya, jadi dia agak renggang. Ya, dia ada dua step, dari yang paling renggang sama yang agak lebih rapat sebelah sini. Untuk bagian suspensi belakangnya. Nah, turun lagi ke bagian bawah, di si PCX ini udah dipakein cover muffler. Cover mufflernya itu dibikin seperti dua lapis ya. Padahal ini satu lapis aja, hanya dibikin beda warna. Yang warna hitamnya sama silver. Jadi ini hanya perbedaan cat dari sini ke sini ya. Bagian pengeremannya itu bagian belakang udah disc brake juga pakai single piston tetap dari Nissin. Dan bentuknya itu masih bulat juga ya. Sama kayak depan, bentuknya juga masih bulat. Untuk bagian belakangnya itu dibuat lebih lebar ya dibanding bagian depan. Nah, untuk roda bagian belakang itu berukuran 120/70 ya, dengan ukuran velg itu 14 inci sama kayak depan. Sebelah sini itu bagian lampu belakangnya. Lampu belakang dari PCX itu belakangnya kayak membentuk huruf X yang lebih besar ya dibanding si ADV. Nah, ini bagian lampu belakang saat mesinnya dinyalakan itu ada kesan X gitu ya. Jadi lampu dari sini nyala sama yang di bawahnya. Kayak kalau misalkan lagi di rem, lampu yang atasnya juga ikut nyala. Dan lampu belakang ini udah menggunakan LED system. Ya, untuk lampu belakangnya, lampu sennya juga pakai LED. Nah, di sebelah sini ada untuk reflektornya. Reflektor bagian belakang itu di sini ada lampunya ya. Sama kayak ADV, sama kayak Super Cup juga ada lampunya sebelah sini. Jadi dia untuk penerangan bagian plat nomor. Pindah ke bagian sebelah kirinya. Ini untuk mesin dari PCX 150, dia udah PGM FI. Dan ya tentu saja
cc-nya 150 ya, sesuai dengan namanya. Dan mesin ini itu diimplementasikan di mesin ADV 150. Nah, hanya dibuat settingannya itu dibuat sedikit berbeda. Ketika di ADV 150 itu torsinya dibikin agak lebih besar dibandingkan PCX. Kayak kita naik ke bagian atas ya. Ini adalah bagian hand gripnya ya. Hand grip dari PCX itu sangat lebar. Dan ini satu warna dengan body, jadi kayak ngegabung gitu ya, padahal ini kan terpisah ya. Warnanya keren banget, satu warna dengan bodinya, dan lebar banget. Di sebelah sini udah disediakan tempat untuk box ya, jadi teman-teman tinggal buka bagian ininya, tentunya pakai alat ya, dibuka ya, itu udah ada tempat-tempat untuk baut-baut si box bagian belakang. Untuk handbrake itu sebelah sini ya. Jadi ini paling ujung sampai sebelah sini. Ini lebar banget, meskipun nggak pakai karet ya, tapi ini enak banget. Pegangannya nyaman. Dan untuk bagian joknya, ini masih satu warna ya. Jadi kalau misalkan di ADV dia kan pakai dua warna ya. Sebelah sini sama yang bagian belakang itu beda warna. Nah, kalau misalkan PCX masih satu warna dengan ketinggian jok bagian depan dan bagian belakang yang lumayan tinggi ya. Ini untuk perjalanan jauh enak banget nih kalau dipakai, jadi pinggangnya nggak pegel. Oke, sekarang kita lihat bagian inner rack-nya. Kita buka, cukup dipencet aja, dia langsung kebuka untuk inner rack-nya. Untuk bagian inner rack dari PCX ini itu cukup besar dan dia bisa menampung botol air mineral sampai 600 ml. Nah, lalu di sebelah sini juga ada power outlet-nya. Ya, ada chargernya, mungkin agak gelap, maaf ya, agak gelap ya. Ini ada power outlet-nya sebelah sini. Jadi untuk perjalanan jauh sambil ngecas HP juga nggak masalah. Kayak ini untuk bagian smart key-nya. Nah, PCX itu udah pakai smart key ya. Nah, kita bisa lihat ini untuk kunci stangnya. Terus kalau ditekan ke sini untuk on, bagasi, dan untuk tempat bensin, dan ke sebelah sini kalau misalkan mesinnya on. Ya, jadi ini kuncinya yang on, kalau ini mesinnya yang on. Oke. Kita coba buka bagian fuel-nya ya. Bisa langsung dipencet sebelah sini aja. Nah, fuel-nya ada di bawah sini ya, posisinya. Oh, jadi untuk pengisian bensin itu kalau pakai PCX nggak usah turun-turun lagi, nggak usah buka-buka bagasi lagi, dia terpisah tempatnya. Kayak yang sebelah sini, itu dia bisa ditarik gitu ya. Ini untuk emergency ya, kalau misalkan si kuncinya nggak bisa dinyalakan atau gimana, itu bisa dibuka dari sini. Oke, sekarang kita coba buka, lihat bagasinya ya. Kayak ini untuk bagasi PCX ya. Ukurannya besar, itu sekitar 28,8 liter ya. Jadi muat untuk satu helm. Dan untuk tempat akinya ada di sebelah sini ya. Kayak untuk PCX 150 ini juga udah pakai spring ya di bagian joknya sebelah sini. Itu gunanya adalah untuk menahan. Nah, jadi si PCX 150 ini ketika dibuka bagasinya itu bisa nyangkut kayak gini ya. Oke, nah sebelah sini ada tempat untuk kunci-kunci. Teman-teman bisa taruh barang di sini ya, ada pengikatnya. Dan ini adalah bagian stang kalau misalkan dilihat dari bangku pengemudi ya. Nah, bagian stang ini sebelah kiri kita bisa lihat ya, untuk fiturnya ada lampu jauh, ada lampu dekat, meskipun belum ada dim ya. Terus ada klakson, ada lampu sen sebelah sini. Terus ada minyak rem. Untuk sebelah sini pakai naked bar ya. Nah, bagian tengahnya itu nggak terlalu tinggi, beda sama ADV yang mungkin lebih tinggi ya untuk naked bar-nya sebelah yang bagian tengah. Lalu di sini ada logo Honda, klasik ya. Hampir semua motor Honda ada logo Hondanya bagian sini. Naked bar lagi, terus di sini ada minyak rem. Nah, sebelah sini ada fitur idling, ada lampu hazard, sama ada starter. Ya, ini untuk stangnya juga enak ya, dia pakai balancer kayak gini. Jadi lebih enak dipakai manuver jalan-jalan sore di kota-kota ya. Itu enak banget nih kalau pakai PCX. Oke, sekarang kita lihat bagian speedometernya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, itu dia bagian speedometernya. Oke, di bagian speedometernya itu kita bisa lihat nih, ada lampu sen sebelah kiri, lampu sen kanan itu terpisah. Lampu jauh, lampu dekat. Terus di samping lampu jauh itu ada keterangan indikator engine.
agak nggak kelihatan ya, ada indikator engine di situ. Lalu ada sebelah kanannya ada untuk keyless, indikator ESS sama indikator suhu dari PCX ini. Oke, ini untuk bagian speedometernya. Speedometernya udah full digital panel meter ya. Ini untuk speedometer, ada jamnya juga, ada average penggunaan bahan bakar, terus ada ini untuk indikator bensinnya ya. Sama di sini teman-teman bisa mengatur ya odometernya. Ini odometer total sama odometer trip. Kalau misalkan mau touring nih, mau tahu nih pas jalan kemana itu jaraknya berapa yang ditempuh, itu bisa dilihat dari trip yang ini. Oke, ini adalah posisi duduk saya ya, sahabat Honda. Jadi ini posisi duduknya enak banget nih. Terus untuk kaki juga nyaman, itu bisa sampai ke depan kayak gini ya. Jadi sahabat Honda bisa menggunakan si PCX 150 ini sambil selonjoran. Untuk santai-santai di jalanan kota Indonesia itu enak banget kalau pakai PCX 150 ini. Nah itu dia sahabat Honda, review tentang PCX 150 ini. Menurut sahabat Honda gimana nih si PCX 150 ini? Kalau gue pribadi sih suka banget ya dengan semua desainnya. Dan ini motor rekomendasi banget nih kalau misalkan sahabat Honda mau touring jauh atau misalkan mau sekedar jalan-jalan santai di dalam kota Indonesia. Itu keren banget. Ini rekomendasi banget untuk teman-teman. Oke, thank you sahabat Honda udah menyaksikan video review PCX 150 ini sampai selesai. Tulis pendapat kalian atau komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Untuk PCX 150 ini di daerah Bogor ya, khususnya di Bintang Motor cabang Cibinong itu dibanderol dengan harga 29.400.000 rupiah. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau beli PCX, siapkan rogoh koceknya sampai 29.400.000. Itu untuk yang series CBS. Untuk yang series ABS-nya dijual dengan harga 32.200.000 rupiah. Jadi tunggu apa lagi nih sahabat Honda? Selain sahabat Honda dapat PCX ini, sahabat Honda juga akan dapat satu free jacket eksklusif setiap pembelian satu PCX. Oke, sekian review tentang PCX 150. Gue Diendra Dwi Putra undur diri dan see you in the next video.